Nissan 350Z hadir di tahun 2003 sebagai sebuah pembuktian oleh Nissan bahwa mereka masih bisa membuat pure sports car. Dan seperti mobil JDM keren lainnya, harganya pun di pasar mobil bekas sudah mulai tergoreng. Nah, untuk lebih lanjut, yuk saksikan pembicaraan kita bersama para owners dari 350Z dari komunitas JDM Run. Selamat datang Bro Bintang dan Bro Yohanes di kandang Gorilla Flava. Ya, Sedikit perkenalan dong dari masing-masing. saya dulu. Ya, nama saya Yohanes yang punya Fairlady 350Z tahun 2005. Gue Bintang, gue fansnya Ko Yohanes, soalnya mobilnya dia bagus banget, jadi saya niru-niru gitu. Ya, suhu. Tahunnya tahun berapa Bro? Mobil gue 2004. Kurang lebih sama lah. Ini jadi siapa yang niru siapa sih sebenarnya? Dia udah punya duluan. Dia pernah masuk YouTube juga mobilnya. Boleh juga nih mobilnya nih gue lihat. Oh, berarti role model dong. Iya. Ini siapa yang niru jadi ya Iya, kan? siapa Tadi yang barusan niru gue nih? baru bilang gue niru-niru ya. Nah, daripada pada niru-niru nih, Hmm. mungkin boleh nih. Misalnya Bro Bintang perkenalkan mobilnya Koko Yohanes. Wah. Dan kebalikannya nih, biar seru. Gue mesti start di mana nih ya kan? Ini Coba. mobil udah panutan gue banget nih. Jadi dari yang gue tahu di bumper depan, side skirt udah pakai Nismo version 2 ya. Terus di side skirtnya juga udah ada add-onnya lagi lebih gondrong kali ya. Di belakang juga ada add-on bumper belakangnya. Visualnya jadi lebih menarik lah. Dia juga udah ganti lampu depan sama belakang, velgnya ya kalian semua udah tau lah ini velg apaan ya kan. Masuk ke interior dia udah ganti jok pakai Recaro SR7, setirnya Nismo. Dan kalau kata Ko Yohanes selalu nih, jangan cuma lihat joknya dong, lihat nih ke bawah. Nggak main custom, bracketnya juga Recaro nih ya kan, nggak main custom. Kalau kesini nih coba deketan deh. Gauge clusternya diganti yang Nismo. Jadi selain ada tulisan Nismo-nya doang, di speedometernya extended sampai 300 km per jam ya. Kalau Fairlady yang spek Jepang, itu kan ya biasa mobil JDM cuma sampai 180. Kalau misalnya spek di luar Jepang, sampai 260 ya kan, ini 300. Jadi nggak main-main gitu. Kita lanjut lagi ke bagian performance-nya. Kita buka, kita lihat aja ya kan. Dari yang gua lihat sekarang ada intake open air filter dari HKS, oil cover sama radiator cap udah ganti yang Nismo. Setahu gue ini mobil udah remap ECU-nya, jadi pasti ya lebih kenceng. Terus knalpotnya tuh udah tome dari depan sampai tengah, belakangnya Fujitsu. Dan yang gua denger semuanya dikerjain mostly dikerjain di Engine Plus, dan kalian tahu mereka bagus banget kan, fabrikasi dan semua tuningnya segala macam. Top lah di Jakarta gitu. Oke, sekarang giliran gua. Yang gue lihat dari eksteriornya mobil Bintang ini benar-benar mobil harian ya. Sini nih, bener-bener mobil fight. Stylenya nih street sport, racing abis. Dimana pelek ini juga salah satu pelek yang nggak pernah salah menurut gua. NK RPF1. Gue lihat-lihat nih depan sama belakang beda nih bahannya nih. Yang satu belakang Toyo, yang depan Advan, Yokohama Advan. Kenapa nih Bang Bintang nih coba nih? Kalau gue ban belakang kan ganti setiap bulan ya. Oh iya. Soalnya emang mobilnya dipakai, jadi dipakai bannya tuh emang yang belakang suka tiap bulan udah habis gitu. Oke. Di bagian belakangnya kurang lebih hampir sama ya modifannya ya. Yang gue suka nih ini nih sebenarnya nih. Dia punya masih ada wiper bawaannya. Sama sini coba lu lihat. Dia punya udah banyak coret-coretannya nih. Itu udah banyak banget influencer atau petinggi racing yang tanda tangan. Di sini juga nih bro. Di setirnya gokil. Hah? Kita masuk ke interior coba ya. Gila loh, tanda tangan siapa ini bang? Yang atas siapa bang? Daijiro Inada. Nah, yang bawah ini si Mayorido nih mantan gua bro. Nah, ini nih yang gua demen nih. Dia nih. Nah, cekling itunya tuh. Yang bikin
Lu lihat dari joknya nih bro, salah satu yang lumayan ikonik warnanya ya. Terus ada heater di mobil gua tuh nggak ada. Sama ini nih, emblemnya ini agak ikonik nih. Cuma dia doang yang pakai. Harley DZ. Belakang pakai apa nih? Knalpot. DC Sports. Dual tipsnya kurang lebih sama lah looksnya sama gua. Tadi gua tanya, ini dari dari dia beli, ini emang remarkable banget nih. Digigit anjing katanya. Jadi sama dia kayaknya sengaja nggak dicat, kenang-kenangan. Itu stiker tahun sekolah itu. Oh stiker ini ya? Stiker jaing ini ya? Ini nih yang gigit nih. Di bagian mesinnya ya, si bintang kampret ini bilang katanya mobil gue lebih kencang. Tapi setiap kali gue ngeran, adalah pasti ketemu ya waktu JDM run ya. Gue selalu kalah sama dia. Selalu, padahal lihat nih mesin ini ya. Ya daily car lah ya, replacement filternya KNN. Kayaknya sih dalamannya udah diganti bro. Cuma dia nggak bilang aja sama gue. Ini jangan-jangan akinya bikin naik 20 HP nih. Mobil stop and drive. Pokoknya mobil bintang lebih kenceng daripada mobil gue nggak tahu gimana ceritanya. Mobil gue kalah terus. Lu pada udah pada ngeliat nih mobil-mobil masing-masing kan, lawannya masing-masing nih. Lu dulu deh, Johannes dulu deh. Oke. Menurut lu mobilnya bintang tuh apa yang kurang? Enggak sih ya, Kurang sebenarnya. banget nggak sih? Enggak. Eksterior itu sebenarnya salah satu hal yang paling gampang dibetulin kalau ada niat ya. Tinggal lu bawa ke tukang cat, sama bro kayak gini. Masa? Kalau eksterior ya, Nah. interiornya masih bagus, lu mau ngapain? Tulisan-tulisannya masih komplit semua. Untuk umur 20 tahun ya, joknya dia sih lebih bagus daripada gua. Karena jok gua setahu gua ya yang asli ya, itu udah di retrim. Eye catchy lah menurut gua. Lu udah lihat, ini kan nggak pakai kaca film kan? Nggak pakai kaca film, dari luar tuh oren nyala banget bro. Nah, tapi kenapa lu kalah mulu kalau balapan? Dia udah dikorek bro mobilnya bro. Enggak, Feeling gua sih standar udah, mobil gue. feeling gua sih udah ada permainan lah di dalamnya. Yang dia tutupi kayak Christiansen bilang mobilnya Hansen itu ori tai kucing tau lo. Dalamannya udah Kupingnya Koko Jansen panas nih. nah, boleh sini. Oke. Kalau ngetes sih boleh di ASG Boy nempel sama gua mobil Hansen sih. Kalau Bro Bintang gimana nih menurut lo mobilnya si Bro Johannes nih? Wah, kalau ngomongin kurangnya sih, menurut gua nggak ada ya. Mobil udah pol, rapih pol, cat bagus banget, interior enak banget, joknya juga pasti enak banget. Gua nggak berani dudukin soalnya gua tahu tuh mahal. Mahal ya. Kalah terus sama lo. Enggak, tapi kalau mau nanya kurangnya apa ya, gua bilang sih kurang dipakai. Masa dipoles-poles aja. Mobil gua mobil balap kanebo bro. Mobil lu tuh kayak kalau bisa diajak ngomong ya, bawa gue jalan dong, Pakai please, gua bawa gitu ya? jalan gitu. Terus di dokem aja di garasi kan, aduh gitu. Gue nggak bilang mobilnya perlu dipakai kayak gue ya, tapi maksudnya lebih sering lah. Kasihan itu mobilnya diem doang. Dipakai tapi biasa kalau JDM run doang kali ya dipakainya ya. Ya emang salah satu wadah untuk nikmatin mobilnya kan juga kita sama anak-anak ya di JDM Run. Dari semua mobil, tadi udah di-mention Evo, mungkin ada Supra, ada S2000, NSX. Kenapa buntutnya belinya Z? Kenapa 350Z Yes. yang kebeli ini? Sama. Yang lainnya nggak nyampe, harganya udah gila banget sekarang. Tapi kan ada harga segini, ada BRZ. Kalau BRZ Hati-hati loh. gimana ya? Hati-hati salah ngomong. Suka gue, handlingnya enak banget. Pasti jauh lebih enteng juga kan BRZ kan. Fun to drive. Kalau gue sih emang nggak tahu ya, dari dulu teman-teman sekitar gue banyak pakai Nissan. Terus ya nggak tahu, gue merasa waktu sebelum gue pakai ini dulu gue main VW kan, jadi Eropa front wheel drive. Terus gue main sama teman-teman gue, kok mereka seru banget ya gitu pakai Nissan rear wheel drive, drifting. Terus kayaknya gue terpanggil banget nih sama crowd itu gitu. Jadi kayak dapat kesempatan ada mobil ini tiba-tiba dijual di suatu showroom dealer gitu. Terus kayak wah, timingnya pas, gas gitu. Dan gue emang suka banget aja ternyata sama Nissan rear wheel drive.
Aura Drift King-nya dapat ya? Nah, itu dia. Ini lu beli tahun berapa sih ini? Gue beli tahun 2015, 14 apa 15 gitu. Gue lupa. Nah, sekitar 14-15. Kalau Kokoyo kenapa nih? Dari gua kecil tuh bokap gua ada pernah beliin gua diecast. Itu Fairlady tapi yang Cabio. Udah kena ya di situ ya? Iya, dari situ tuh suruh ngelanjutin sama bang ipar gua di tahun 2019, 2018 lah kurang lebih lah inilah. Jadi gua lanjutin lah legasinya dia. Dan nggak lama dari situ kan ada keluar Tokyo Drift tuh. Ay. Tokyo Drift gue lihat Drift King. Gua tuh berangan-angan sebenarnya. Pengen pengen gue liverin kayak Drift King lah. Dia kayak hitam terus ada di samping-sampingnya tuh gitu, tapi udah dewasa kayak dangdut ya, nggak jadi deh. Susah nggak sih ngerawatnya bisa sampai sekarang kondisinya masih prima seperti ini gitu? Kalau gue bilang prima sih sebenarnya no such thing as mobil 20 tahun masih prima ya. Gitu. Iya. Tapi untungnya mobil kita ini kan part sharingnya lumayan banyak ya. Engine parts. Engine Engine partsnya partsnya masih lumayan, masih iya. lumayan Oke. part sharingnya Iya, banyak sama sama mobil-mobil lain gitu. Murano Jadi masih kayak sama ya? iya jadi Dana 35. mesinnya yang ini yang VQ VQ35 ini kan juga dipakai di Elgrand, di Murano, Teana. di Teana yang di luar negeri Ya, apa Teana Altima yang- atau Altima ya? Maxima whatever gitu kan. Sama Mesinnya Infinity. sama Infinity ya? Infinity. Jadi part sharingnya banyak. Ya mungkin kalau di luar negeri kan nggak ketemu sama Altima gitu-gitu ya. Tapi di sini kan masih ketemu sama Elgrand sama Murano. Jadi banyak parts-parts yang tadinya kita expect, waduh rusak, terus pasti ini mahal nih. Terus pas di search di internet, ternyata ada di Tokped harganya kayak 200.000 gitu. Wah kita langsung, Oke. aman deh gitu kan. Jadi kayak masih ketolong banget sama itunya lah. Dan 350Z yang early model kayak kita gini kan benar-benar masih lumayan plek sama mobil-mobil itu. Kayak misalnya kalau yang facelift kan udah 35 tuh, VQ35 HR. Iya. Itu udah lumayan banyak tuh yang beda Iya, yang udah beda. mesti nyari sendiri. Tapi kalau yang ini sih masih DI, masih banyak lah part sharing dengan. Dan kata orang suaranya lebih, gue dengar di forum, DI suaranya lebih enak katanya. Ya, kalau suara kan subjektif ya. Jadi gue Oke. terserah orang Tergantung dari masing-masing. knalpot sih sebenarnya. Iya. Kalau knalpotnya brong kayak gue mah nggak enak suaranya. Tapi kalau knalpotnya branded nih, Tommy dari depan sampai belakang, beda lain cerita. Wah enak itu suaranya. Tadi apa DI sama HR? HR. Jadi bedanya tuh di intake ya bang? Iya, kalau HR itu each bank, jadi kan V kan ada bank kiri ada bank kanan. Itu tuh intake-nya tuh setiap bank punya satu masing-masing. Oh. Jadi total body-nya 2 kiri kanan. Jadi itu yang untuk 350Z tapi yang HR, yang facelift. yang Iya. facelift ya. Kalau yang ini ya plek kayak Elgrand sama Murano. Kalau dari segi eksterior gimana Kokoyo? Gampang nggak lo nyari-nyarinya? Kalau mesin kan aman nih. Waduh, kalau eksterior ya. Eksterior huntingnya lumayan gua. Karena gue tipikal orang yang nyarinya barang ori. Jadi kayak lampu nih kemarin gue beli ada pilihan yang faceliftnya JDM sama faceliftnya USDM. Harganya hampir 2 kali bro. Makanya gue ambil yang USDM. Jadi gue ambil lampu ini dari Amerika. Kalau yang belakang emang udah diganti facelift juga. Untuk eksterior sih tricky ya bang ya sebenarnya ya. Susah. Ya kalau emblem-emblem gini sih persamaan masih ada sih kayaknya ya emblem-emblemnya. Tapi gue sih tetap beli namanya Z1. Mereka tuh jual memang spesialis Fairlady ya Z1 ya. Iya, emang Z-Cars. Dari 240, 260, 280, 300. Sampai yang Z Sampai yang paling baru ya ada ya mainnya dia ya. Iya. Jadi ya gua refreshment aja kayak emblem. Sekalian beli lah maksud gua waktu gua beli lampu gua sekalian Masukin emblem emblem ini belakang yang tulisan Fairlady Z. Dulu tuh tulisannya 350Z di mana itu tuh buat pasar Amerika sebenarnya. Kalau yang pasar JDM tulisannya Fairlady Z belakangnya. Setahu gua. Iya. Correct me if I'm wrong ya. Nah, buat kalau ngelihat level dandanin mobilnya Koyo Hanas sama gue, jadi kan Koyo Hanas kan kayak gitu-gituan kan detail banget ya. Jadi misalnya ada kayak contoh nyatanya aja deh. Ini lampu depan. Jadi buat Koyo Hanas tuh misalnya udah agak pudar sedikit ya, biasa kan namanya lampu Umur, suka agak pudar gitu. Kayak gituan doang tuh dia langsung ganti baru. Nah, bekasannya Koyo Hanas gue yang beli gitu loh. Jadi udah kelihatan kan nih levelnya tuh bagaimana ya kan. Tapi gue juga cukup beruntung. Karena nggak banyak nih yang pakai Fairlady. Ada yang mau nadahin. Ada penadahin. daripada Oh, jadi wah, daripada lungsuran jadi bang, nih. daripada jadi bang. Kayak ini dibuang.
Alhamdulillah Nah. ada Bang Bintang yang Gue langsung gini, gue poles ya kan, gila lagi gue pasang nih gitu. Win-win, Cengli. win-win. win-win solution lah ya lah. Berarti ini USDM X JDM. Iya. Tapi kan sebenarnya mobil ini pasar Amerika. Dari awal tuh didesain untuk masuk di segmen Amerika sebenarnya. Iya. Tapi di Amerika tuh benar-benar ini kayak kacang goreng. kalau misalnya di sini mobil-mobil start buat mulai drifting yang jadi missile yang kayak nerempet flipping point itu nggak apa-apa, ya di US tuh kayak ginian mobilnya biasa. Sekarang balik lagi nih, kalau kita lihat secara general ya mungkin kalian bisa verify dan kalian juga bisa jelasin nih ke kita, ya kan? Orang bilang dalemannya tuh berasa plastiki itu bro. Gue setuju, karena kembali lagi ke yang tadi barusan kita omongin, ini mobil dari awal didesain untuk pasar Amerika. Ya. Di era 2000-an awal. Gue nggak tahu kalian udah pernah lihat belum mobil Amerika tahun 2000-an awal interiornya pada gimana ya kan? Mobil-mobil General Motors Iya. gitu-gitu. Iya. Dan 350Z itu dulu R&D awal desainnya itu di Nissan Studios yang di California. Emang reference-nya semua tuh untuk pasar Amerika, ya jadi interiornya nggak ada yang oke gitu waktu itu ya. Terlihat sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi zaman sekarang mobil murah pun interiornya bagus kan. Yes. Kelihatan banget era mobil ini tuh tahun segituan 2000-an awal tuh behind banget deh gitu. Emang agak kacau sih. Gue bener-bener sama mobil ini gue sampai hari ini kesel banget, gue nggak tahu naruh barang di mana. Iya, betul. Kompartemennya ya. Nggak ada storage, naruh minuman nggak ada tempatnya Nggak, gitu. cup holdernya juga. Cup holder satu, itu yang pop out gitu. Dan itu pasti rusak. Iya. Betul. Dan ada kompartemen tengah itu gue udah pernah ganti sekali. Iya. Karena salah narik, di dalamnya itu ada mekanisme yang bisa Iya. patah. Oh. Jadi gue pernah ganti itu sekali. Jadi gue udah tahu nih salah nariknya harus pelan-pelan. Iya. Ditekan ke bawah. Kayak gitu-gitunya ringkih banget sih. Terus gue inget banget, gue suatu hari pernah drive thru makanan fast food. Bener-bener pas udah gue taruh di jok kiri, Mas minumannya belum. Oh ya dikasih minumannya, terus gue taruh mana nih? Gue nyetir begini sampai rumah. Untung matik ya. Untung Matic, iya bener. Iya. Tapi di konsol tengah gue itu di belakang, dia tuh ada gue nggak tahu ya itu tambahan. Tambahan. Itu tambahan ya? Iya, yang Kayak masuk ada- di Ya masuk di konsol itu laci loh. kan, Iya. ada cup holder Iya. tambahan itu. Oh, tambahan Di gua ya? nggak ada, Lu ada juga? nggak ada. Oh di gua ada, tapi ya penuh barang sebenarnya karena dia nggak punya glove box. Iya. Jadi Ini mobilnya mobil nggak nggak ada glove box. Bener-bener storage kacau. Untuk naruh etol aja kadang-kadang kan etol gua kan pakai tongsis itu. Iya. Taruhnya bingung. Naruhnya bingung, gua taruh di samping mentok dia tuh ada kayak dompet kecil gitu di samping nggak muat. Ada pun kecil. Iya. Jadi nggak muat buat Jadi apa-apa. naruhnya di juga. lantai gua kadang-kadang. Nah, kalau di samping ntar tulisan Recaro-nya berat dong. Oh sekarang udah nggak ada bro. Sekarang udah nggak ada. Jadi dulunya itu nempel di jok ya kayaknya. Iya. Tapi tadi gue udah ngomongin sama Bintang, mobil kita tuh nggak ada. Kalau untuk bunyi-bunyi Untuk sih bunyi-bunyi nggak ya, itu nggak ada ya. Minor. Maksudnya di mobil gue ada bunyi, tapi kalau udah gue bawa jalan tuh hilang sendiri kadang-kadang. Minor. Nyalain lagu aja nggak denger. Iya. Kalau nggak buka kaca aja, kalah sama knalpot suaranya. Oh. Ini kan maksudnya mobil kan relatif tua nih. Biasanya kalau mobil tua tuh kan pasti ada aja di kaki-kaki atau di mesin atau di bodi yang selalu biasanya nih udah kelihatan nih selalu pasti penyakitnya di sini nih gitu. Nah kalau di mobil 350Z nih ada nggak yang pasti kadang ini pasti harus diganti, pasti rusak gitu. Banyak. Banyak. Dan kalau untuk itu ya, kalau untuk kaki-kaki kayaknya nggak ada persamaan ya mobil kita ya. Kaki-kaki nggak, setahu gue nggak. Dia spesifik dibuat untuk 350, jadi lu harus beli 350 ya. 350 Paling Z. yang gue pernah ganti sih busing-busing ya. Arem, lower arm, tie rod, ball joint gitu-gitu aja sih. Sensor-sensor. Sensor-sensor biasanya. Nah, tapi itu yang gue bilang tadi, sensor-sensor tersebut itu dipakai juga di Elgrand dan Murano, dan itu yang gue salah satu yang gue temuin di Tokopedia, harganya cuma 200.000. Sensor apa tuh bang? Cam position sensor sama crank, sama ya? sama crank position sensor. Soket to soket? Sama. Oh, Oke. Itu relatif murah. Terus ya kalau misalnya wear and tear kayak misalnya selang-selang gitu, ya nggak gampang nyarinya, tapi ada lah, masih Masih ada lah, masih ketemu. Masih ada lah, masih ketemu. Walaupun belinya di luar. Mm-mm.
ya yang pasti banget mesti ganti tuh hal-hal sebenarnya yang sepele. Handle pintu, power window. Iya, itu Itu sepertinya pasti ganti. kayaknya kalau yang main Fair Lady itu kayak harus ada stok ya kayaknya. Iya, Ya. perlu nyetok sih. Karena lumayan tricky. Ini kan pasar banyak kan di Amerika. Kalau lo beli handle pintu yang di Amerika, lubang kunci di sebelah kiri. Iya. Oh. Iya benar. Karena lubang kunci ini kan di sebelah kanan. Iya. Nah, Setir- itu di sana setir kiri, iya. di sini setir Jadi, kanan. Lo harus pintar-pintaran nyarinya deh. Paling nyarinya yang di Jepang. Jadi Atau di sama-sama Australia. setir kanan, atau Australia. Iya, atau Australia. Kalau untuk gua, tahun pertama gua pakai mobil ini gua bejek. Hmm. Terus ada netes nih. Hmm. Ternyata silk as kena. Jadinya manjang akhirnya. Gua turunin mesin di engine plus, menurut gua sih proper ya kerjanya. Jadi waktu baru keluar itu gua berasa kayak as a brand new car sih. Tapi kok gua agak amazed sama mobil bintang ini. Padahal mobilnya Bro Bintang nih belum pernah di refresh apa deh Karena dia belum pernah. standar. Standar. Nobody knows. Kan kelihatan tadi kalau udah buka kap mesin. Hey, don't Nggak ada judge the book by its cover, bro. tuningnya di sini. Oke. Baru mau ngomong. Cuman lu juga ngerasa nggak bro untuk tuh oli-oli bocor gitu-gitu atau bukan ada yang bilang kan minum oli nih? Lu berasa nggak di tempat lu? Gue nggak mendinai itu, tapi memang ada, tapi nggak separah yang mungkin orang-orang bilang ya. Jadi ya tiap minggu gue cek dipstick lah setiap mau gue bawa pergi. Kekurangan oli di dipsticknya juga nggak banyak, dan itu paling setengah tahun sekali. Dan lu ngerasain nggak sih dipstick kita tuh agak aneh? Suka kalau lu Susah banget. Jadi ini mesin di Nissan Altima gitu-gitu kan mobil front wheel drive. Mesinnya begini kan. Terus dipsticknya jadi di depan. Nah, pas dipindahin ke sini, mesinnya kan jadi begini rear wheel drive. Jadi di samping jadi susah banget. terus padet. Padat. Iya. Wah, itu kalau lagi nyari dipstick gini udah dapet, udah ngeliat, pas dimasukin lagi, tadi gue keluarin dari mana ya gitu. Setelah lubangnya Itu nyari dia, agak susah gue ya, pertama kali ini ngambil di mobil, itu gue nyari lubang dipsticknya kayak ada kali 15 menit. Anjir, di mana ya? Di mana? Tadi ini masuk dari mana gitu. Sama. Nyari lubang dipstick doang. Ya elah. Mobil-mobil begini nih pajaknya tuh berapa sih? Jakarta mobil-mobil Gua ya, C350Z kalau ini. mobil gua sih 6 jutaan ya setahun ya. Karena mungkin cc gede kali ya. Tapi ya untuk cc gede juga, ini bukan yang V8 yang 6000 cc juga gitu loh. Jadi masih 3500 gitu. Terus umur udah agak lanjut usia, jadi masih Bagus. masih selamat lah gue ya kan. Alhamdulillah ya masih ya. Masih bersyukur. Masih relatif aman ya. Ya oke lah, oke. Jadi kalian ini kan juga bagian dari JDM Run nih. Nah, boleh sedikit sharing nggak di JDM Run tuh gimana sama aktivitasnya, seru-seruannya? Kokoyo dulu mungkin, boleh? Gue di JDM Run itu semenjak gue megang mobil ini, akhirnya gue ikut itu di 2018 dan gue mulai aktif itu di 2019 lah ya. Karena kan gue nggak tahu siapa-siapa di situ, gue bukan basic dari anak mobil, kenalan dan circle-nya sih asik ya, nggak yang gue nggak tahu ya, nggak yang show off gitu ya, masih orangnya humble lah menurut gue lah ya anak-anak JDM ya. Nah, kalau Bro Bintang, lu suka ikut apa aja nih di JDM Run biasanya? Yang pasti Rane suka kesiangan dia. Iya, kadang-kadang pagi banget. Kan kita kan start biasa jam 6 ya. Biasa tuh gue orang pertama apa orang kedua yang nyampe ya. Bintang suka jating gue, keburu gak ya? Gue baru bangun nih. Gue baru bangun. Tapi nongol-nongol di sebelah lu? Enggak, putus gue. Habis tin, des. Tinggalan. Ya biasa sih lawan gue sih. Ada dulu ya, Civic punya ketua JDM Run yang suka gue tempelin ada. Punya Frankie ya. Itu dulu suka gue tempelin. Menang nggak? Walaupun nggak menang, at least gue tempelin di belakang. Oh ini. Gitu sih. Tapi gue nggak tahu ya ntar ke depannya ya, karena sih udah upgrade banyak nih kayaknya nih. Tapi ngomong-ngomong gini, daripada itu mendingan lu pada ikut JDM Fun Day kali. Gue sih udah pernah ikut, tahun lalu gue ikut dan wah fun banget menurut gue. Dan gue suka ngebantu ngarahinnya. Vibe balapan di Mandalika tuh asik banget ya. Wadaw, kayak berasa di film-film bro. Film. Iya. Nah si Bintang nih nggak pernah ikut, dia harus ikut. Biar gue tuh ada lawannya ntar. 350 vs 350. Tahun ini ikut? Harus ikut. Tahun ini Harusnya ikut. Aduh, semoga ya, semoga ikut kesempatannya dapat JDM Fun Day, gue pasti bakal ikut sih.
Lawannya harus proper. Kalau balap, Oh iya dong. adu balap yang proper tempatnya di Kita track. enggak, di mana kan time attack. Jadi bukan road race ya gitu ya. Jadi dilepasnya satu-satu. Itu lebih safe sih menurut gue ya. Iya, Kalau lu kayak balapan Formula One itu kan barengan, itu kan bahaya. lebih bahaya di mobil. Untuk amatir-amatir. Iya, Modelan begini ya kan. Para beginner nggak usah takut ikut ya. Iya, Iya. betul. By the way, tahun ini nih JDM Fun Day itu kapan sih? 25 sampai 28 Juli 2025 ya. Itu acara kayaknya hari pertama tuh nyampe, kalau dari pengalaman gue yang tahun lalu ya, hari pertama nyampe tuh kita kayak baru nyantai-nyantai. Dimulainya tuh dari hari berarti 26, 27 ya. Di hari terakhir ada makan-makan kayak yang tahun lalu. Gila, ada kembang api keren banget bro, gua nggak bohong. Sponsor dari Sun Fireworks Wah, waktu itu ya. udah berasa kayak F1 ya? Kayak lebih bagus ya bro. Wis. Kembang apinya sih lebih bagus. Jadi nggak ada alasan nih untuk nggak ikut ya? Nggak ada alasan. Lu yang pencinta-pencinta JDM, Tempat di mana garage queen kayak gini akhirnya dipakai, dibebaskan gitu ya. Wah, ke full potensialnya gitu. dan sirkuitnya yang gua rasakan tidak ada stone chip. Iya, ya katanya nggak. Gua nggak, ya wajar lah gitu, ada dikit-dikit mah pastilah, namanya lu lagi lari kencang, karena kan lu nggak nempel-nempel lah, jadi aman. Ini pada bilang kalau 350C itu sebenarnya sebuah pure sports car. Menurut lu gimana nih Bro Bintang? Setuju nggak lo? Kalau emang pure sports car banget, nggak bakal gue daily sih. Gitu. Soalnya Bener. kalau pure sports car kan pasti kayak, wah keras banget, berisik, segala macam. Ini enggak sih. Kalau menurut gue ada unsur Grand Tourer-nya juga. Soalnya dibanding, let's say, sejenisnya kayak S2000 misalnya, atau Apa sih lawannya RX-8 kali ya? RX-8, RX-7 gitu, space di dalamnya ini, walaupun memang 2-seater doang, tapi space di dalamnya tuh lumayan gede gitu. Oke. Dibanding mobil-mobil tadi ya. Ya. Kayak di S2000 aja, jujur gue nggak muat. Kayak kalau gue naik S2000, tuh harus buka topnya dulu, jadi kayak Oh ya? kepala gue keluar kayak Mario Kart. Jadi ini aja, dengan space yang udah gue bilang lumayan aja, gue bingung taruh barang kan. S2000 apa kabar gitu, gue lebih akan banyak komprominya lagi lah untuk di daily gitu. Tapi kalau 350Z lumayan ada unsur Grand Tourer-nya, soalnya juga mesinnya kan nggak yang baru aktif di RPM 8.000 gitu kan. Ya ini juga mesin yang gede, agak males, jadi torque-nya juga dari bawah udah lumayan ada. Jadi untuk masuk ke tol juga nggak mesti yang lu redline all the time gitu, kayak RX-8 kan baru enak, torsinya kerasa kan di RPM atas banget nih enggak. Oke. Jadi untuk nyalip-nyalip yang 3.000 RPM gitu aja udah Oke. berangkat gitu mobilnya. Dan mobil ini nih menurut gua enak untuk cruising. Iya. Gua nggak tahu kalau Bro Bintang ya. Iya. Kalau lagi makanya di Asoy Gebo itu, walaupun mobil ini bukan yang paling kenceng di JDM Run, tapi enak gitu cruisingnya. Gue bisa nempelin mobil-mobil yang lebih kenceng tuh nggak putus gitu, nggak ketinggalan jauh. Ini kan Matic di gigi 5 150 begitu tuh lu gas masih bisa ngikut lah. Jadi dibilang sports car iya, dibilang Grand Tourer iya, jadi ya Best of both worlds lah. ya oke lah, mobilnya gua happy, gua satisfied dengan mobil ini sih. Jadi kapan ganti manual? Wah itu Bro Bintang, dia sudah Barengan. enggak udah panjang gue udah happy, gue suka sama Matic-nya dibilang lemot banget sih enggak, dibilang yang Paling advance zaman sekarang juga enggak gitu. tapi ya untuk masih- dinyamain di tahun 2025 ini masih bisa, masih nyampe tujuan lah ya. iya oke lah. Nah, sambungin dari situ, mungkin pada mau modif apa lagi nih selanjutnya? Koko Yoyo dulu coba. Tinggal dirawat aja ya, tapi nggak tahu deh ke depannya ya. Kalau menurut lo apa mobil? Udah. Gue, Iya. kalau gue sih pengennya ke depannya jadi kayak mobil lu tetap. Ya itu kan tinggal masalah eksterior doang bro. Itu eksterior, Iya. terus interiornya kan juga, lu panutan gua kok. Jadi emang gue pengen banget niru kerapihan mobil lu. Tapi kadang-kadang gue juga pengen
jadiin daily kayak yang enak nih ya. Cuma di mana di daerah kerja gua kayak nggak bisa. Yang bener lo pengen jadi daily, orang hujan aja takut. Iya, acara JDM kemarin hujan dikit langsung dilap ya. Kan balap kanebo. Iya, kita balap kanebo aja ikutnya. Kalau dia balap racing, kalau gua balap Mana kanebo. racing? Drifting, dia drifting. Mana drifting juga. Orang gue pakai daily. Kan lu mau ngalahin dia nih, jadi mesin mau diapain? Kita tunggu aja nanti. Wow. By the time nanti dia udah pasti supercharge atau turbo charge, gue nggak tahu. Nggak mau Udah gini ya. kebut-kebutan. Udah gini ya. Amin. Jadi sebelumnya kita mau terima kasih buat Koko Yoyo, Bro Bintang sudah mampir ke kandangnya Gorilla Flava. Yoi, kita happy banget ya Ron ya. Happy banget. Kita juga terima kasih banyak nih Gorilla Flava udah ngundang. Ya kan seru-seruan bareng sini. Terima kasih dan semoga semua sharingnya juga bisa berguna untuk teman-teman yang udah punya Z, yang mau beli Z, dan semua pecinta JDM lainnya. Siap. Dan untuk kalian jangan lupa ya harus ikut JDM Fun Day nanti di bulan Juli nanti. Wajib Tunggu. Wajib. Cinta mobil JDM kalian harus ikut. Bantai-bantain nanti waktunya. Limited slot. Limited slot ya. Limited slot. Thank you guys. Terima kasih Gorilla Flava. Thank you. Thank you banget Kok. Thank you. Thank you. Thank you Koko. Thank you bro. Thank you Go. Thank you. Kita gas JDM Fun Day. JDM Fun Day. Wih, gila rajin banget, men. Percuma kok hujan lagi. Bukan ini yang tua orangnya, bukan mobilnya.